wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wellbe Show. Untuk segmen kita hari ini kita bahas kajian-kajian yang sebetulnya mungkin teman-teman pada tahu, tapi nggak ada salahnya kalau kita bahas lagi atau kupas tuntas di channel kita ini. Buat teman-teman yang belum ikuti channel kita, bisa tekan like, share, and subscribe-nya. Atau mungkin punya pertanyaan-pertanyaan yang ngeganjel terkait dengan Islam, bisa juga tulis di komentar supaya kita bahas nanti di channel kita. Untuk saat ini kita sudah kedatangan narasumber Ki Haji Safala. Ki Haji Safala. Ki Haji Safala ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, waalaikumsalam. Tema hari ini kita bakal bahas tentang perkara-perkara mendasar terkait dengan Islam, yaitu perkara tauhid. Nggak panjang lebar, langsung aja ya, kita langsung tanyakan kita serahkan untuk kajian kali ini kepada narasumber kita, Ki Haji Safala. Tafadhol, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa faddalna 'ala kasbi wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalna 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ikhwan, para teman-teman, dalam kajian pada siang hari ini, sebelum kita membahas tentang tauhid akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang akan coba bahas tentang kehormatan manusia yang Allah berikan kepada kita, biar kita memahami nilai sebagai manusia itu sendiri. Karena sebagaimana yang telah kita bahas pada bulan yang lalu, bahwa manusia itu penerima amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah memberikan kepada manusia ada 4 kehormatan yang perlu kita pertahankan oleh kita. Karena jika seandainya kehormatan tersebut tidak dipertahankan, maka kehormatan manusia akan jatuh martabatnya. Sehingga jatuhnya pun juga akan lebih dahsyat, lebih rendah, lebih hina dari makhluk-makhluk yang kita pandang hina. Sehingga di Al-Quran dijelaskan summa rodannahum asfala safilin, sehingga rodannahu asfala safilin, sehingga Allah akan membalikan martabat manusia kepada yang lebih rendah. Baiklah, pertama ini saya ambil dari surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalna 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna, dan sungguh kami telah memuliakan. Di situ kalau berarti menahu qadnya tahqiq, pakai lamnya gitu. Dalam tidak walaqad karramna, dan pasti sungguh kami telah memuliakan. Jadi isinya berarti Allah memberikan kemuliaan kepada Bani Adam. Istilah Bani Adam itu adalah istilah kepada manusia, karena manusia itu keturunan Adam.
Maka Adam disebut Abul Basar, bapaknya manusia. Jadi keturunan Adam ini oleh Allah akan diberikan karomah. Nah, apa isi karomah itu? Di dalam kitab Al-Mutalim, karomah itu bil akli, dengan Allah berikan akal. Karena akal inilah merupakan suatu kemuliaan dari Allah yang tidak diberikan sama yang lain, sama hewan yang sejenis manusia. Hewan tidak diberikan akal karena manusia itu jenis daripada hewan. Termasuk malaikat itu sendiri. Lalu Allah berikan akal. Apa sih yang disebut dengan akal? Akal itu adalah nurun latifun robbaniun. Nur latif robbani, cahaya yang lembut dari sifat Allah robbaniyah. Lalu fungsinya akal apa? Tudriku bil ulum ad-daruriyah wa naduriyah. Dengan akal tersebut bisa kita memahami, mengerti ilmu yang susah dan yang gampang. Arti nadori itu ilmu yang perlu difikir. Nadori namanya. Ilmu nadori, ilmu yang tidak akan mendapatkan ilmu kalau tidak memikirkan, tidak tafakur. Nadori itu adalah mayah taju ila ta'ammuli wa istidlal. Kita fikrin wa istidlal, sesuatu ilmu yang perlu mikir dan perlu ada alasan, perlu dalil. Itu namanya ilmu nadori namanya. Kalau kita tidak, contohnya baik ilmu agama atau ilmu tentang dunia, kalau kita tidak memikirkan nggak paham. Kita memikirkan Allah. Kalau tidak mikir, tidak berpikir, nggak paham kita kepada Allah. Dan juga perlu dalil. Dalilnya apa? Ilmu tentang dunia, kita diurusan dengan pertanian, ilmu pertanian contohnya. Kalau tidak mempelajari ilmu itu, kita nggak paham. Karena kita pun juga perlu mikir juga. Itu namanya nadori. Kalau tidak mikir nggak ada ilmu. Yang kedua ada ilmu daruri. Daruri itu ilmu yang malayah taju ila fikrin wasidal. Ada ilmu yang tidak perlu mikir, tidak perlu dalil juga. Itu namanya ilmu daruri, atau disebut ilmu badihi, ada daruri, sama kalau urusan dengan ilmu mantik gitu. Nah, contohnya kayak kita memahami tentang bentuk hewan. Kebo seperti apa? Bisa dilihat aja kebo, bedanya sama kambing tinggal lihat aja, terlalu mikir itu apa. Benar. Mana atas, mana bawah, kita ngerti atas bawah, mengerti warna merah, warna putih, nggak perlu mikir. Itu namanya ilmu daruri. Nah, dengan akal itu manusia bisa paham ilmu, sehingga dengan fungsi yang pertama akal paham ilmu, sehingga manusia sebut orang berilmu. Nah, semua oleh Allah, sumber ilmu pengetahuan yang harus dipikirkan oleh manusia dengan akal itu adalah sumbernya adalah ayat Allah. Itu kalau manusia memikirkan ayat Allah itu pasti bakal jadi orang yang berilmu. Dan kita akan menjadi mulia, bisa menguasai. Baik ayatnya mah ayat kauliyah, ayat afaliyah, ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat melalui fakta alam. Memikirkan tentang alam ini, melahirkan tentang ilmu teknologi, ilmu pertanian, ilmu kehewanan dan sebagainya. Itu kan memahami tentang fakta. Kauniyah. Nah, ini dengan ilmu ini manusia bisa menguasai. Sehingga dengan ilmu itu bisa mengubah keadaan. Dengan turunnya risalah Rasulullah SAW menjadi rahmatan lil alamin, turun Al-Quran, sehingga bisa mengubah kondisi alam ini dengan ilmu pengetahuan. Karena Allah turunkan ilmu pengetahuan itu berproses sesuai dengan perkembangan manusia, sehingga sempurnanya manusia berikan ilmu pengetahuan dan akal bisa memikirkan sumber ilmu dari Allah itu setelah turunnya Al-Quran, yaitu dengan diutus Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu udah Al-Quran rahmatan lil alamin. Sehingga dari situlah di dalam kitab Tajdidut Tafkir fil Islam, menurut komentar Dr. Muhammad Iqbal, dinyatakan bahwa dengan turunnya risalah Rasulullah SAW itu merupakan jembatan masa kuno, masa modern. Dalam kitab itu. Jadi artinya setelah Rasulullah turun, maka disebut abadnya modern, kan itu abad ilmuwan lah sebetulnya. Itu kalau sebelum Nabi Muhammad disebutnya kuno gitu kan. Oh begitu. Kan buktinya
belum ada kan HP, Benar. belum ada kan kapal terbang, kan belum ada masa itu. Karena oleh Allah belum diturunkan. Ini dengan dekret ilmu pengetahuan dari Allah diturunkan itu dengan turunnya Al-Quran. Berarti Nah, kan abad modern itu sejak Rasul ya? sejak Rasul dulu, maka disebut rahmatan alamin. Kalau dulu kan para nabi, para rasulnya diutus satu suku, nggak perlulah yang namanya telekomunikasi handphone kan gitu. Betul. Makanya zaman dulu ada istilah alam patra. Kalau nabi diutus suku ini kagak tahu, ya wajar. Kenapa? Karena diutusnya satu suku. Dan kalau Nabi Muhammad diutus rahmatan alamin, kafatalina si basir wa nadira, sering dengan ayat Al-Quran tadi, mamasal naka ila kafatalinas, tidaklah kami utus engkau Muhammad kepada seluruh manusia. Nah disitulah barulah diturunkan ilmunya, telekomunikasi dan sains teknologi. Lainnya disitulah sampai manusia itu sekarang ini kan memahami, paham informasi dimanapun juga kita paham. Jangankan di informasi yang alat ada di tangan kita disebut dengan handphone, kita bisa memahami kemana-mana. Benar. Keadaan di Amerika bisa paham, keadaan di Inggris bisa paham, di Jerman bisa paham. Nah itu. Jadi jika seandainya sekarang ini sampai tidak mengetahui tentang kebenaran dari Allah, nggak paham nih. Nah, ini penunjang ilmu pengetahuan ini keadaan alam udah sangat tidak memungkinkan. Kejelekan aja bisa nyampe, kejahatan bisa nyampe, kenapa kebenaran kagak? Masya Allah. Kira-kira kalau di hadapan Allah jika saya tidak memahami kebenaran ini, alasannya apa coba? Kebangetan berarti punya ya? alasan nggak? Nah, itu kejadian di Amerika, kejahatan di mana aja, di mana aja, kalau tahu gitu. Iya. Lah, kau kebenaran kagak? Nah, Ngomong alasan, Rasul kan dia utusan di Arab, di Indonesia gitu. Jadi alasan gitu bisa kira-kira? nah. Kan enggak kan? Enggak. Karena udah ditunjang dengan ilmu pengetahuan tadi, telekomunikasi dan sains teknologi. Gitu. Nah itu kehormatan dari Allah kepada manusia. Selain manusia, kagak Allah berikan itu. Termasuk malah Malaikat. nah, malaikat mah hanya bagian petugas Allah, hanya mencatat, ya, mencatat amal kita. Hanya ditugaskan satu sesuai dengan tugas Masing-masing. Dari manusia mah kemarin sudah dijelaskan manusia mah punya wewenang dari Allah. Makanya diberikanlah ilmu. Karena kitalah dari wewenang amanah dari Allah. Beri wewenang disebut dengan khalifah fil ard. Khalifah fil ard itu adalah merupakan wewenang dari Allah, pendelegasian wewenang kekuasaan Allah dibebankan kepada manusia, diamanahkan kepada manusia. Berarti dengan kata lain manusia ini sebenarnya udah dikasih kemuliaan tersendiri ya. Tersendiri manusia. Karena kemarin udah bahas bahwa manusia sudah menerima amanah tadi. Kemarin udah menerima amanah dari Allah. Amanah apa? Amanah kekuasaan Allah. Maka untuk menjalankan amanah itu kan perlu ilmu. Benar. Nah, maka Allah berikan akal alatnya biar bisa menguasai. Makanya kita bisa menguasai alam karena memahami akal tentang ilmu astronomi, tentang ilmu alam, kimia, fisika, sehingga alam itu secara ilmu tundukkan kepada otak manusia. Manusia akhirnya sekarang ini bisa menguasai darat, menguasai laut. Jadi kalau manusia bisa bergerak di lautan itu lebih daripada ikan yang biasa di laut. Masya Allah. Kan gitu? Benar-benar. Karena apa? Karena karomahnya akal itu. Kita manusia yang punya kemampuan manusia berjalan kencang di tengah lautan atau di dalam lautan, kapal selam. Ini lebih kencang daripada ikan. Pada ikan itu sehari laut. Habitatnya di situ. Habitatnya di situ. Kalah oleh manusia. Kenapa? Karena ada karomah. Nah itulah karomah. Oleh Allah diberikan tentang ilmu pengetahuan. Loh, di angkasa yang bisa terbang di angkasa adalah burung. Iya kan yang biasa. Manusia kalau udah akalnya Allah diberikan kelebihan karomah tadi, lebih cepat daripada burung. Malah bilang lebih tinggi daripada burung. Benar. Kan gitu. Kapal terbang lebih tinggi daripada burung kan? Benar. Nah itu manusia lebih diberikan karomahnya itu. Karomah secara ilmu pengetahuan. Makanya kalau itu karomah itu kita harus dipertahankan itu. Jangan sampai itu karomah tersebut akhirnya jatuh. Karomah tersebut menjadi
terhina lagi di hadapan Allah. Oh bisa ya? Bisa terjadi jika seandainya ada fungsi kedua nggak dijalankan. Apa fungsi kedua daripada akal? Yufariku bainal haqq wal batil. Dengan akal itu sendiri kita harus bisa memilih mana benar mana salah, bisa memisahkan mana benar salah. Lalu kita pilihannya pas tepat, pilih yang benar, tidak memilih yang salah. Kalau kita seandainya pilihan kita milih yang salah, yang mencelakakan diri kita, karena Allah menurunkan petunjuk itu. Karena dikhawatirkan manusia tersesat dengan ilmunya tadi. Karena kan manusia bisa terjadi dengan ilmunya itu bisa menuhankan ilmu. Wah benar. Kan mungkin kan? Mungkin sekali. Manusia menuhankan ilmu. Nah maka dikhawatirkan manusia menuhankan ilmu, maka Allah turunkan Petunjuk. Padahal akal itu pun juga fungsinya bisa memilih mana benar-benar salah. Orang kalau milih dagang rugi, kira-kira akalnya sehat nggak? Enggak. Saya mah milih bangkur tahu nggak? Ada nggak? Saya milih ke jurang dah, saya milih celaka ada nggak? Ya nggak ada. Kalau ada milih begitu, Nggak sehat berarti akalnya. ya nggak ada bauin lah, kan gitu. Nah, Allah itu bikin dua petunjuk. Wahadainahun najdain. Menunjuk petunjuk. Ada petunjuk dari Allah yang menyelamatkan kita, menunjuk memberikan suatu petunjuk kesuksesan kita dunia dan akhirat. Di dunianya aman, damai, sejahtera, subur, makmur lah kita. Di akhiratnya masuk surga. Ini petunjuk Allah. Ada di dunianya capek, repot, banyak fitnah, banyak masalah, di akhiratnya masuk Surga. neraka. Udah surga aja. Double Orang dong. yang punya akal kira-kira bakal milih yang mana? Milih pertama kedua? Pertama kan? Pertama lah. Milih Surga. milih hidup selamat. Nggak bakalan milih celaka. Lo jalan lo Surabaya, tapi kalau jalan ini mah ke jurang, kalau ini selamat. Pasti bakal milih yang selamat kan? Benar. Nah, ini banyak, nggak sedikit orang yang ilmunya banyak, tapi pilihannya Iya. nggak Gelarnya tepat. tinggi, gelarnya tinggi. Pilihannya kagak. Pilihannya nggak tepat. Kok memilih nyungsep dirinya ke neraka? Kenapa? Ke neraka, bukan milih ke surga. Kalau padahal kalau orang agama paling milih surga. Maka dengan sayangnya Allah diberikan Hidayah. diberikan petunjuk Al-Quran supaya tidak salah pilih. Karena kalau seandainya manusia tidak diberikan petunjuk oleh Allah, itu kebanyakan manusia pasti tersesat. Ada petunjuk aja di Al-Quran dinyatakan walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beri. Apalagi kalau tidak ada petunjuk dari Allah. Makanya Allah tunjukkan dengan sayangnya Allah kepada kita dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, para nabi, para rasul itu merupakan petugas Allah untuk meluruskan manusia biar pilihannya Benar. benar. Gak salah, tidak milih dirinya celaka. Gitu. Jika seandainya ada orang yang milihnya celaka, berarti oleh Allah di Al-Quran dinilai orang tersebut sama dengan hewan. Gitu. Masya Allah. Walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Ini orang yang masuk neraka jahanam itu orang yang pilihannya salah. Gitu kan? Walaqad karjarokna, kami akan penuhi neraka jahanam itu. Masya Allah. Minal jinni wal insi, jin dan manusia. Yang sifatnya apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang punya akal, di situ kan hati bahasanya kan. Hati itu isinya maksudnya akal, pikiran. Kenapa bahasa hati? Karena akal itu wa mahluhu fil qalbi, tempatnya di hati. Di hati, makanya dibahasakanlah hati. Padahal maksudnya isi hati. Gitu. Ya sama dengan kayak keran ngocor, kelar ngalir. Yang dimaksud ngalir apa? Air. Airnya, Ya. bukan keran. Nah, itu kalau Majasi lah istilahnya. nah itu kalau menurut ilmu pesantren disebut kalimat majas namanya. Majas. Dibahasa kalimat tempatnya, yang dimaksud mah isinya. Isinya. Aspak buang dong. Oh, yang dibuang apanya? Abu rokoknya. Ya, Asbaknya dibuang nggak bisa ngerokok lagi. orang terlalu jujur buang aspak. Buang. Pada isinya mah dibuang abu
punya. Masya Allah. Lahum qulubul la yafqahuna biha, dia punya hati, punya akal yang tidak memahami. Tidak paham, tidak ngerti, sehingga dia tidak bisa memilih mana benar, mana salah. Walahum adhanun la yasma'una biha, orang yang punya kuping tidak mau mendengarkan petunjuk Allah. Wahum ayunul la yubsiruna biha, orang punya mata nggak bisa melihat terhadap kebenaran. Kalau la yubsiruna biha, melihat fakta ayat kauniyah, sehingga dengan Allah buatkan ayat kauniyah secara fakta, dia tidak melihat, matanya itu nggak melihat. Kuping nggak mendengar nasihat, nggak mendengar tablik dan dakwah, nasihat dari Allah, nasihat dari Rasul, nasihat dari para ulama, nggak mau dah. Nah, ulaika kal an'am, maka orang tersebut sama seperti an'am. An'am itu hewan ternak, Masya Allah. kebo, sapi, Hewan itu an'am namanya. hewan hina semua dong. Ya, an'am itu kalau di fikih mah yang boleh dikorbanin kan an'amnya. Masya Allah. An'am. Ada yang an'am itu ada yang boleh dikorbanin, kagak. Yang boleh dikorbanin kan sapi, kerbau, unta, sapi, unta. Tapi an'am di sini kan termasuk dalamnya ayam, an'am, Umum ya. ternak, hewan maka orang tersebut sama dengan hewan ternak. Nah berarti kalau disamakan sama hewan ternak, berarti akalnya kemana? Oke. Nah, Akalnya kemana itu kan? Karena yang membedakan antara manusia dengan hewan, akal. berarti oleh Allah itu akalnya itu tidak dinilai akalnya, karena salah pilih. Bahkan di Al-Quran balhum adol, lebih susah daripada an'am hewan, daripada itu. Jadi manusia itu kalau udah salah pilih itu akan lebih sesat daripada berarti lebih buruk dari Lebih hewan buruk. ternak ya. Contoh kalau kebo, sebesar-besarnya kebo kan bodoh, kebo pada punya tenaga, Ya. punya kemampuan, tapi dituntun sama anak kecil juga mau dia kebo. Iya. Bangsat juga mau kan. Benar-benar. Tapi kalau kebo disuruh ke jurang pasti berontak dia. Tahu jurang lah, berontak tuh kebo. Nah manusia bisa lebih daripada kebo, bisa lebih nih, Lebih buruk ya. lebih buruk. Bayar. Neraka, tuh neraka itu kan jurang. Benar. Nah, ini jalur neraka, jalur maksiat, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Ada kan jalurnya jalur ke jurang, ke neraka jahanam. Lah kagak berontak, banyak yang lari kencang. Bayar lagi mahal lagi. Ajar gitu. Nah itu bukti diantaranya, bukti diantara balhum Ada. Lalu kejahatannya manusia pun juga, hewan mah kalau ngambil, cukup dengan perut penuh udah. Ya. Lah manusia mah kalau ngambil harta orang pakai truk sampai habis. Nah itu lebih kan. Bener-bener rakus ya. Bagus itu manusia, karena apa? Karena punya Akal. jadi akalnya dimanfaatin untuk kejahatan jadinya. Astagfirullah. Hewan mah cuman punya naruri, tapi kita mah punya naruri, punya akal. Dua. Gitu. Ada orang yang tidak mikir, tidak mau ngaji, tidak berpikir, pakai perasaan, narurinya punya sama, kan gitu. Ada, karena hewani punya tafi'ah, kan, naruri. Kita mah dua, oleh Allah alat, satu naruri, dua akal. Nah, ulaika humul balhum atau walaikumul wafil. Itu kalau seandainya manusia tidak mempertahankan kenikmatan, kehormatan dari Allah Karim Akal itu sesuai dengan petunjuk Allah, yang dua fungsinya, satu mikir sehingga mendapat ilmu, punya ilmu, yang kedua kagak salah pilih, gitu kan. Nah ini yang lebih pokoknya lagi, orang salah pilih, walaupun dia punya ilmu, kalau pilihnya salah pastilah orang juga bingung, orang mikirnya bakal ini mau nggak dikasih duit, mau, tapi ntar berbunuh, ya, siap nggak? Milih gitu, lah kalau kasih duit itu dulunya celaka, ujungnya nggak bakal mau. Iyalah. Gitu. Orang milih celaka, milih rugi, usaha milih rugi, makanya kan tidak ada Allah secara ilmu, tidak ada ilmunya mendidik manusia supaya celaka, ada kan? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Ada.
universitas yang namanya sekolah pesantren nggak ada. Universitas apa perusahaan gagal ada nggak? Kan nggak ada. Semua ilmu itu mengarah kepada Kesuksesan. Nanti makanya di mana terjadi kita kagak sukses jatuh, jangan salahin ilmu, jangan salahin Allah. Nah, Allah tidak mengajarkan. ini secara ayat syariatnya seperti itu. Emang nggak ada ajarannya dari Allah secara formal diajarkan caranya supaya orang bangkrut. Kan nggak ada. Supaya orang bodoh, orang kagak ngerti hak kebenaran, supaya orang celaka, kan nggak ada petunjuknya. Petunjuk mah semua pun yang mengarah kepada kebaikan, kesuksesan, kebaikan, keselamatan, itu semuanya dari Allah. Makanya ketika manusia terjadi celaka, gagal, jangan menyalahkan Allah. Makanya di Al-Quran, ma asobaka min hasanatin faminallah. Itu ayat adabnya. Apa saja yang kena kepadamu dari kebaikan, pamin Allah itu dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Jika datang kejelekan, kegagalan, kerugian, kecelakaan, itu pamin nafsi, dari dirimu sendiri. Berarti kita harus bisa mengevaluasi kenapa ini usaha gua gagal. Kan gitu. Kenapa gua ini kagak bener gitu. Berarti kalau orang ngomong, ada kan sering ada orang-orang tuh membuat statement, oh gue bangkrut, udah takdir. Seakan-akan emang dia ditakdirkan bangkrut. Enggak, berarti keliru ya. Oke. Bahasa takdirnya mah benar, kagak keliru bahasa takdir mah, karena semua punya takdir. Hanya sebab datangnya takdir itu, kesalahan siapa sebabnya? Nah, Bima kasabat aidin, karena Allah memberikan, udah menyerahkan kepada kita, ada ikhtiari. betul. Laha makasabat wa alaiha maktasabat, manfaat karena kasabnya, madarat juga karena akhirnya Allah berikan wewenang tadi, karena manusia kan bisa wewenang. Apa yang diberikan wewenang dalam kehidupan? Karena dari akal, silahkan wewenang. Akal itulah yang bisa memilih, mau madarat, mau manfaat. Jadi semua pun juga kebaikan yang terjadi kepada kita takdir, kejelekan kepada kita takdir, hanya yang harus kita pelajari itu kenapa terjadi begitu, sebabnya apa, gitu. Itu yang harus kita pelajari. Jika seandainya dari kebaikan, itu dari Allah. Kenapa? Secara ilmu Allah ngajarinya yang baik. Nggak ada ngajarin ilmu kebangkrut. Nggak ada ilmu supaya gagal, nggak ada kan? Iya. Gitu. Nah berarti kalau terjadi sukses pamin Allah, dari Allah, berarti kita syukur. Bukan jasa kita, bukan afal kita, berarti dari Allah supaya kita syukur. Tapi kalau seandainya saya mah pamin nafsi, dari dirimu sendiri. Apapun kegagalan umat Islam, kondisi seperti begini, jelek, kondisi begini, itu jangan nyalahkan Allah. Justru kita harus dievaluasi, kenapa sih terjadi begini, itu salah kita. Usaha kita gagal, dan salah kita, bisa terjadi kita milih banyak kagak tepat. Itu kan Evaluasi ya. evaluasi gitu. Jangan kebalik, ya mau ketika datang kepada kita kebaikan, merasa jasa kita, bangga gitu, wah kalau saya saya mah nggak bakalan tuh berhasil begitu. Gara-gara kerja keras nih. Iya, udah keluar. Allahnya kagak bisa. Pokoknya Nggak disebut. Tapi kalau seandainya gagal, kenapa nih usaha kamu kan kenapa bangkrut? Takdir dari Allah, nasib dari Allah. Allah lah disalahin. Kan itu mah kebalik namanya, kebalik ayat. Kebalik betul. Gitu. Nah itu jika manusia seperti itu gagal tuh, maka manusia kalau udah dinilai kal'an'am berarti udah tidak mempertahankan kehormatan dari Allah. Derajatnya turun tuh. Itu pertama. Nah, itu karomah yang tidak pernah Allah berikan hanya pada manusia itu. Makanya manusia tuh bisa menguasai darat, menguasai laut, menguasai angkasa. Itu. Dulu zaman Nabi Muhammad dulu kagak, belum. Ilmunya walaupun ilmunya udah diturunin tapi belum sampai ke situ. Kan belum Nabi Muhammad, para sahabat dulu kan Abu Bakar Siddiq bisa bikin kapal, kan? Bisa kepil handphone. Nah, karena belum diperlukan. Sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya kata Rasul itu oleh Allah diutus hanya urusan dengan petunjuk agama.
Urusan dunia mah antum alamu bi dunyakum kata Rasulullah gitu. Mingkana miari dini, kalau urusan agama baiklah kepada aku. Karena Rasul diperintahkan untuk memberikan contoh hidup yang benar. Wa in kana murudunya, kalau urusan dunia mah antum alamu. Kalian lebih cerdas nanti, lebih pintar karena Allah udah berikan ilmu pengetahuan. Sumbernya adalah Al-Qur'an. Di situ di Al-Qur'an semua udah dibacakan. Ilmunya dididik seperti itu. Nah, kalau orang sudah berilmu dan pilihannya tepat, gitu, pilihannya tepat, ilmunya pintar, pilihannya pas, nah maka datanglah kedua kehormatan dari Allah, wa hamalnahum fil barri wal bahri. Lalu Allah berikan tanggung jawab untuk menguasai, memimpin darat laut. Kok nggak angkasa? Nggak perlu, repot. Darat laut, air daratan lautan itu udah istilah di bahasa ardu, bumi isinya. Kan bumi itu ada darat dan laut. Ada yang lain? Enggak. Ada kan? Itu berarti istilah di bahasa darat dan lautan. Nah, daratan dan lautan di bumi ini berarti diberikan pertanggungjawaban oleh Allah kepada manusia. Wahamalahal insan. Yang bulan kemarin sudah diceritakan bahwa manusia yang terima wahamalahal insan. Maka manusia diberikanlah kepada anak Adam itu pertanggungjawaban itu. Silakan. Mau dirusak, mau diberi kemaslahatan, terserah lu, kata Allah gitu istilahnya. Nah, karena udah diserahin pertanggungjawaban. Jawaban dari amanah. Mana biarkan, tapi semuanya ada perhitungan. Itu semuanya ada perhitungan. Serahkan karena manusia udah pilihannya. Udah pilihannya itu. Serahkan. Mau daratan lautan dipenuhi dengan kemaksiatan, kerusakan, kesolehan, kebaikan, serah itu. Karena Allah sudah memberikan akal dan Allah sudah memberikan petunjuk. Makanya ketika nanti dalam mengatur, mempertimbangkan daratan lautan atau bumi ini dikuasai oleh manusia, semua ini oleh Allah ditundukkan oleh Allah. Pada hakikatnya di Al-Quran jelaskan wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami. Allah menundukkan apa yang ada di bumi. Ma fil ardi, apa yang ada di bumi itu ditundukkan oleh Allah. Nggak ada yang bisa lawan manusia. Tadi ditundukkannya secara syariah, secara dohirnya melalui ilmu pengetahuan tadi. Hakikatnya oleh Allah ditundukkan semuanya kepada manusia. Manusia kalau bukan karena akalnya, bukan karena akal, nggak bakalan bisa tunduk. Itu dohirnya. Karena kalau kecerdasan, adu tenaga kita sama hewan. Kalah kita sama badak, sama banteng, gitu. Kalau adu tenaga, kalau hewan kita di situ, nggak ada. Di situ mah nggak ada. Nggak bakal kuat. Nggak bakal kuat. Kelebihan manusia, matanya bisa melihat, wow, bisa tajam penglihatan. Lah kalah malah. Benar. Sama kucing aja kalah. Orang mah di atas tahu. Lah kita mah jauh dikit tuh kagak jelas. Benar. Mata kita. Dan mata kita kena penyakit lagi. Bukan penyakit terahu, penyakit min plus. Nggak usah jauh, Kiai. Gelap aja nggak bisa kelihatan. Nggak bisa kelihatan. Walaupun dekat. Saya belum dengar sih orang kena penyakit min. Tolong pakai kacamata gitu. Saya Kita benar-benar. Manusia ketika umur 30 ke atas aja Udah mulai berkurang loh. kena radiasi apa gitu kan. Tapi elang sih belum pernah sih. Gua elang nggak bisa ngelihat. terus lagi ciumannya lah lebih tajam anjing. Iya. Kan ciuman daripada kita mah. Jadi kalau dilihat segitu kelebihannya mana satu, akal itu. Makanya pertahankan kehormatan itu, akal kita sehingga pas gitu. Digunakannya akal itu sesuai dengan seharusnya. Ya tadi ada petunjuk tadi. Petunjuk itu tafakaru di ayat Allah. Jadi mentafakuri ayat-ayat ayat Allah itu supaya paham. Makanya tafakuri itu dalam hadis ada di antaranya pertama yang ditafakuri itu ayatullah. Biar kita tahu tugas kita apa, yakin adanya Allah, tauhid. Sehingga kita tahu. Yang kedua, memikirkan nikmat dari Allah. Allah tafakaru fi ayatillah. Memikirkan ayat Allah.
supaya kita syukur itu kepada Allah. Kalau kita memikirkan ayat Allah, lalu mentafakuri juga terhadap kelemahan diri, bahwa diri kita tuh lemah, itu diri kita tuh banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Lalu mentafakuri hal yang kaitan dengan itu semuanya, biar manusia isinya tunduk, patuh, taat kepada Allah dengan tafakur itu. Nah, maka yang dibutuhkan yang penanggung jawab bumi itu orang yang berilmu dan orang yang benar-benar pilihannya tepat. Barulah jadi pemimpin. Gitu kan? Coba kita memilih pemimpin, kalau pemimpin nggak punya ilmu, bukan dipilih. Yang kedua, walaupun punya ilmu, tadi pilihannya salah, milih rakyat susah. Iya, bikin rakyat susah. Berarti salah pilih. Aduh, Kan itu. aromanya nggak dipakai. Gitu. Pasti kan manusia tuh yang pasti milih yang seperti itu kan. Kalau rakyatnya akalnya bisa memisahkan mana bermasalah, salah nggak bakalan milih yang mencelakakan dirinya. Milih pemimpin tuh nggak bakalan bisa milih pemimpin yang mencelakakan diri. Pasti milih pemimpin itu yang bisa melindungi dirinya kan gitu. Karena Allah pemimpin itu yang penguasa di dalam hadis as-sultan dilullah bil adli. Penguasa itu adalah dilullah bil adli. Jadi payung agung Allah, naungan Allah di bumi. Hakikatnya adalah naungan Allah di bumi melalui sultan tadi, melalui penguasa, kekuasaan. Fungsinya ya'wi ilai dhaif bayantasir. Fungsinya adalah untuk memberikan perlindungan sama orang yang lemah, memberikan pertolongan, membantu dan menolong orang yang zalimi. Itu. Jadi fungsinya seorang sultan itu. Ketika ada masalah yang zalimi, dialah yang menolong, bukan dia yang mendolimi. Kan begitu? Bangetan dong ya. Bangetan sama tidak sesuai dengan fungsinya lah. Atau ya memberikan perlindungan sama ya orang yang Lemah. Lah ini bukan memberikan perlindungan yang lemah, orang lemah jadi tempat perlindungan orang kuat lah. Kan terbalik tuh, Mbak. Jadi kalau seorang pemimpin ulama dia berhidup memanfaatkan orang lemah, nah berarti tidak ya'wi ilahi doi. Maka yang berfungsi seperti itu paman akroma sultanullah faqad akramal, siapa orang yang memuliakan kekuasaan Allah, sultan Allah di bumi nih, yang tentunya yang menjalankan petunjuk Allah yang tadi harus memuliakan. Kalau kita memuliakan itu faqad akramallah, sama dengan memuliakan waman akramallah dahul jannah, orang memuliakan Allah itu masuk surga. Tapi sultannya benar-benar sultan yang benar-benar sesuai dengan fungsinya tadi. Berarti secara nggak langsung kita tuh harus mendukung pemimpin yang benar-benar harus. Kayak tadi yang tadi kita Allah tadi kan, maksudnya mendukung keputusan Allah gitu. Keputusan Allah, karena itu pada hakikatnya adalah sultan itu adalah kepemimpinan Allah di bumi yang bervisi untuk menyelamatkan, untuk menunjukkan, menyelamatkan, berikan perlindungan, tolong dan sebagainya. Itu seperti itu. Makanya oleh Allah diberikan aturan dan petunjuk biar pemimpinnya tidak ngikutin perasaannya, hawa nafsu. Tapi kalau orang pemimpin kita ditunjukin sama Allah pasti ngikutin hawa nafsu. Akhirnya pemimpin itu memanfaatkan potensi rakyatnya. Akhirnya kan begitu. Benar. Yang dipikirkan kepentingan dirinya, padahal yang harus dipikirkan tuh rakyatnya. Kayak manusia sekarang ini dipikirkan oleh Allah, diberikan tanggung jawab apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan, ini diserahkan kepada manusia. Maka manusia itu jangan sampai merusak alam. Kan begitu? Dengan banyaknya manusia. Yang namanya alam ini semua tunduk patuh sama Allah. Contoh matahari. Pernah nggak matahari datang terlambat? Repot deh kalau telat. Lah bikin repot kita matahari datang terlambat. Kalau bulan suka telat. Iya. Tapi khusus itu di perempu. Harus perempuan suka telat. Bulan kan emang nggak punya cahaya sendiri. Oh iya. Telat. Itu mah jasi itu mah telat bulan. Manusia orang-orang kan suka telat. Nah, contoh ngaji jam sekian telat datangnya. Iya. Malah kagak datang. Matahari pernah nggak datang?
Enggak. Belum pernah kan? Repot ya. Semua alam oleh Allah ditundukkan sehingga tunduk patuh sama Allah, disiplin. Jika manusia tidak disiplin aturan Allah, padahal fungsi yang harus amanah disiplin sama Allah adalah manusia yang formal. Itu jika manusia itu memaksiat, menyalahi aturan Allah, berarti sama dengan merusak tidak sesuai, tidak soleh dengan bumi, tidak suluh dengan bumi, tidak suluh dengan alam. Artinya tidak damai dengan alamnya, semuanya taat sama Allah, lah kitanya kagak kan kagak soleh, kagak suluh tuh dengan alam. Makanya kan ada nyanyian siapa? Ebit Ade. Atau alam mulai bosan Masya Allah. bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Masya Allah. Akhirnya goyang banget. Ternyata suaranya cakep juga ya. Jadi gitu. Akhirnya makanya wajar ketika terjadi banyak kemaksiatan itu muncullah bala. Kan gitu. Muncullah banyak karena sumber bala itu dilihat kepada agama karena itu. Bukan karena fenomena alam. Itu. Alam itu cuman proses itu. Melalui sumbernya lah karena itu. Di hadis Nabi Muhammad SAW, khamsun bihamsin. Kalau ada 5 maka ada yang 5. Wa idza naqadu ahdallah wa rasul. 1, di mana-mana seorang mukmin yang sudah melanggar janjinya sama Allah dan Rasul, melepaskan janjinya. Kita punya janji enggak sama Allah? Sama Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu kan janji. Betul. Dilanggar janjinya, dilepaskan janjinya. Itu janji omongan doang. Jadi tidak praktekkan. So, bersaksi gitu. Tidak ada Tuhan, nyawa disembah, ditaati seluruh perintahnya, dijauhi seluruh adab dan lah kami ikutin hawa nafsu prakteknya. Berarti itu melanggar janji. Salat alaih maduhum. Maka orang yang sudah melanggar janjinya kepada Allah, maka akibatnya akan dikuasai hidupnya oleh musuhnya dia sendiri. Siapa musuh? Setan. Setan. Mau dibilang. Lebih dirinya, yang ada dan dirinya musuh kita adalah Hawa nafsunya. Lebih domainnya manusia pasti akan dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau sudah masing-masing manusia dikuasai oleh hawa nafsu, maka yang menguasai kekuasaannya pasti itu setan. Gitu. Setan. Setan itu apa? Nah, itulah. Tidak kenalan dulu sama setan tuh. Jadi akan menguasai musuh. Innal lisaitona lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh kalian. Musuh itu betul. Itu akibatnya apa? Akibatnya itu sebabnya. Tapi kalau seandainya orang tersebut terikat dengan Allah, tidak melanggar janji, maka setan nggak bakal bisa menguasain. Karena kita sudah dikuasai Allah, sudah dijalankan hukum, nggak bakalan bisa kumpul hak dan batal. Bisa nggak? Enggak. Hak dan batal itu sama seperti gelap sama terang. Bisa kumpul? Enggak. Nggak bakalan. Malam siang, ya malam juga siang juga, nggak mungkin lah. Kalau ada malam tidak ada siang, tidak ada siang. Kalau siang tidak ada malam, begitu. Wa qul ja'al haqq wa syaqul batil. Di mana datang hak maka benar hancur. Kalau kita menjalankan kebenaran, maka batal tidak akan dijalankan sama kita kan? Betul. Nggak mungkin kumpul dua-duanya, kecuali beda waktu. Iya. Waktunya beda. Tapi kan yang namanya kita kalau selama waktu hidup kita menjalankan ketentuan Allah, nggak bakalan menjalankan maka setan nggak bisa menguasai kita kan? Seperti yang kedua, di antaranya aja malah yang ada 5, 2 aja contoh. Yang kedua, waidan azharu pasawa mungkar. Di mana umatku orang mukmin manusia sudah mendohirkan kemunkaran dan pahsa. Gitu. Ayo mendohirkan artinya sudah tidak malu-malu lagi menjalankan maksiat terang-terangan depan orang. Itu adalah iklan namanya. Sekarang zina. Waduh. Itu kan sekarang ngedohir. Lah di YouTubein karena mah sengaja disuruh ditonton. Iya. Kagak ngumpat. Benar. Pahsanya.
Munkar penentangan terhadap Allah, penentangan terhadap hukum Allah. Itu pun juga iklan, dohir. Di videoin, di upload gitu kan. Kalau sudah dohir bahasa munkar, munkar itu kan itu tadi mayu khaliful kitab sunnah, yang menyimpang kitab sunnah kan. Pasha alaihimul maut, akan merajalela kematian. Lalu merajalela kematian, asbabnya apa? Melalui Allah turunkan bencana, mau tsunami, mau dengan bencana alam apa aja, atau Allah turunkan penyakit yang mematikan, sehingga datang penyakit ini yang mati bukan hanya 1, 2, sekaligus 100, 20, 30. Pasha alaihimul maut, merajalelanya kematian. Nah ini karena apa? Sebabnya karena itu sumbernya. Contoh penyakit sekarang, datang Allah penyakit yang itu yang kematian itu. Yang kedua wal auja, Allah datangkan penyakit lam takun bi asrafihim, yang tidak pernah terjadi pada masa lalu. Masa lalu nggak ada penyakit itu, sekarang ada. Malah sekarang makan nama penyakit keren-keren ya Pak. Keren-keren namanya. HIV. Dulu penyakit jangar, dulu penyakit gitu. Sekarang demam berdarah. Oh, sekarang penyakit. Dulu namanya satri, sekarang mah hipertensi, macam-macam namanya. Keren-keren namanya sekarang. Keren-keren. Diabetes. Dulu nyamuk ada juga ya? Ada. Nah sekarang demam berdarah, DBD, gitu. Zaman dulu nggak ada demam berdarah, nggak dengar demam berdarah. Tapi nyamuknya mah dari dulu pun juga ada. Nggak ada nyamuknya dulu ada. Kenapa kagak bawa demam berdarah? Karena itu nyamuk itu cuma jalur doang, sarana doang untuk mendatangkan penyakit itu. Sumbernya mah dari tadi, sama kayak keran lah, keruh tuh keran, melalui keran ini keruh, tuh, itu keruh. Apa keran yang salah? Bukan lah. Ngalirin doang deh Bang. Teliti nih, ada apa? Oh, ada kebo lagi mandi. Kan gitu. Oh, ini nih sumbernya, kan gitu. Jangan kerannya dibantai. Loh, akarnya apa? Ganti yang baru tuh keran. Keran walaupun diganti terus-terusan juga. Kalau sumbernya mah kagak mah. Tetap keruh, paham enggak? Nah, itu juga demam berdarah, nyamuk dibantai. Bantai itu nyamuk kalau sumbernya kagak mah. Lah tetap aja yang lainnya nggak pada datang gitu. Tidak melalui nyamuk, tidak melalui demam berdarah, melalui nyamuk, melalui kambing, melalui sekarang apa corona melalui kampret melalui kan gitu. Walaupun nggak dari situ, datang lagi dari yang lain. Allah tilam takun gas tapi. Nah itu merupakan dari Allah. Karena sebab apa ini? Nah harus mengoreksi kenapa begini terjadi begini. Nah itu perlunya pamin nafsi dari diri kita sendiri. Bima kasabat aidin nas, itu karena kasab usaha mano. Doharol fasad bil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Coba kalau sumbernya ditutup mah tadi tidak mendohirkan kemaksiatan, tidak mendohirkan kemungkaran, tidak mendohirkan pasal, tutup semua. Nggak bakalan ada yang namanya puras virus segala macam. Karena virusnya juga berkembang terus lagi. Dan juga namanya itu antik, bagus namanya. Corona. Kebule-bulean. Dulu mah penyakit namanya salesma, jangan penyakit macam-macam gitu. Nah itu antaranya begitu. Itu kan hadis tadi. Karena yakin orang Islam semua pun juga dari hakikatnya. Tapi kan asbabnya tetap kita yang undang. Kan gitu. Kita yang undang sendiri dengan apa? Dengan maksiat tadi ya. Maksiat, pasal dan mungkar tadi. Gitu. Sekarang udah kagak malu-malu lagi orang yang namanya. Aduh, namanya kemaksiatan tuh udah kagak malu lah. Yeah. Malah bangga. Masya Allah. Bangga dengan dosa-dosa. Lagu lagi tuh. Jadi melakukan dosa bangga, bodoh agama bangga. Nah itu kan udah.
Udah nyimpang itu dari kenormalisasi manusia itu udah keluar. Nah, manusia jatuh. Nah, setelah Allah berikan kemuliaan di daratan, di lautan, dia bertanggung jawab, lalu Allah berikanlah inayah. Inayah itu perhatian dari Allah. Diperhatikan oleh Allah kalau sudah dia menjadi penguasa, menjadi bertanggung jawab. Diperhatikan sama Allah. Maka di Al-Quran warosaknahum minat-toy, Allah berikan rizki itu yang baik-baik bagi manusia, yang jelek-jelek buat hewan. Jadi makanan-makanan apa aja nih di bumi yang bagus-bagus itu buat manusia. Makanya nggak kambing gelang emas nggak perlu dia, nggak perlu dia perhiasan emas, perhiasan apa enggak, buat manusia aja. Makanan yang bagus-bagus buat manusia. Udah kucing, udah tulangnya dah, gitu kan? Tulang ikan. Dagingnya buat manusia. Terus yang najis buat hewan, yang bersih buat kita. Tapi kalau manusia serakah ya, jangankan yang bersih, yang kotor juga begitu. Prakteknya begini. Perhatikan memang. Itu pun juga manusia, hewan ini, walaupun dipilih buat yang bagus buat manusia, dia mah yang jelek. Tapi dia pun juga kagak marah jika manusia pengen makanan dia, nggak marah dia, nggak protes. Makan aja. Kayak daun-daunan itu makanan apa? Kambing. Dia ambil manusia. Buahnya makanan kita. Kalau daunnya makanan kambing. Lah manusia pengen daun, lah kagak marah tuh kambing. Biarin aja dengan senang hati. Nggak protes ya. Tapi kebalikannya, jika makanan kita diambil kambing, marah nggak? Marah. Ikan diambil sama kucing, marah gitu. Tapi kalau makanan kucing diambil sama kita, kucing nggak marah. Begitu pula orang yang menjadi pemimpin itu akan diberikan perhatian di situ. Pasti yang disodorkan, dikasihkan sama pemimpin itu ketika nyuguhan, ketika menghormati, pasti yang bagus. Pisang Ambon yang gede-gede, kan gitu. Makanannya pun juga yang bagus-bagus buat penguasa, pemimpin, buat tokoh-tokoh kan itu. Itulah ayam, makanannya ayam bakar lah apa. Kalau buat masyarakat yang dikuasai itu udah cukup buat tempe, asem. Nah masyarakat pun juga sadar dia kagak marah. Ya, daging mahal makan kicot gitu. Buat inohong aja. Ya, kita udah buat ikan asin aja kan gitu. Nah begitu pula hewan harusnya ada kan. Masyarakat pun juga begitu. Ya. Tapi kalau seandainya seorang pejabat pengen ngambil goreng tempe, pengen ikan asin yang makanan rakyat, atau pengen sayur asem, itu dengan senang hati rakyat. Iya. Oh silakan Pak, silakan. Kan begitu? Benar. Tapi kalau rakyat ngambil makanan pemimpin, sama dengan tadi, hewan ngambil makanan kita, marah nggak kita? Rakyat ujuk. Maaf. Ujuk ngambil itu makanan pemimpin. Ayam bakar atau apa? Ujuk ngambil atau rakyat situ? Iya. Seneng nggak kira pemimpin? Baik. Nggak sopan amat. Ya kan gitu tidak. Nah itulah kondisi alamnya begitu. Seperti itu kejadian Allah dijadikan. Makanya orang yang menjadi pemimpin di bumi ini, yang menjadi pemimpin adalah manusia. Makanya dihormati Allah seluruh makhluk ini. Termasuk malaikat. Hewan semuanya, walaupun gede tenaga dengan ngelawan sama manusia. Apa aja mau aja. Karena oleh Allah wasakhara lakum mabil adi jami'a. Diperhatikan oleh Allah, inayah. Lalu keempat, setelah manusia menjadi pemimpin di bumi, maka manusia waktunya, pekerjaannya dibayar mahal oleh Allah, diberikan padilah. Wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Pertama, Allah berikan padilah kepada manusia itu tubuhnya bagus, cakep. Dibanding dengan yang sejenisnya, gitu.
Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Takwim. Satu takwim di situ adalah takwim dalam arti surah tubuh manusia. Jadi manusia itu sejelek-jeleknya manusia, kalau kita kumpul dengan jenisnya hewan, kan kita jenis hewan, Iya. ke kebun binatang pasti paling Paling cakep. betul nggak? Benar. Gitu. Ahsani takwim. Dan kebalikannya, hewan yang paling cakep kumpul dengan manusia, walaupun dia pakai dasi, pakai jas, tetap paling jelek. Benar. Pokoknya seganteng-gantengnya maunya tetap paling jelek. Pasti paling jelek. Itu tubuhnya. Dua posisinya. Waktunya, pekerjaannya oleh Allah dibayar, Mak. Kita apa aja yang kita omongin, yang kita sikapi, yang kita perbuat, semuanya nggak ada gratis, oleh Allah bayar. Cuman ngomong doang, kita ngomong nih subhanallah, bayar. Dikir subhanallah, bayar. Bayar. Gitu. Asal benar niatnya dikir. Itu cuma ngomong doang. La ilaha illallah. Ngomong doang. Dibayar, dipahala. Kita punya niat doang, niat nih, pengen menjalankan kebaikan. Belum sempat punya niat, ada niat pengen jalan kebaikan. Niatnya dibayar. Subhanallah. Apalagi setelah kerja ngaji kita, niat ngaji, niatnya udah dikasih. Wah, pas ngaji, duduknya doang ngaji, itu nilai lebih utama daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Nah, gitu. Duduknya doang, belum mikirnya, belum mengamalkannya, semua beda bayarannya. Mahal bayar. Banyak mahal bayarannya. Tapi makhluk yang paling mahal bayar. Paling mahal, makhluk paling mahal adalah manusia. Nah sama, pemimpin itu di manusia itu yang paling mahal bayarannya, pemimpin. Presiden paling mahal. Coba, nanda tangan doang, berapa duitnya? Kan mahal. Lah bapak tanda tangan 1000 kali ya pak tanda tangan. Saya tanda tangan gak berlaku. Datang ke sana, walaupun kagak ngapa-ngapain, bayarnya mah. Nah, kagak mahal. Sekarang yang ngiringinya mahal gajinya, dokternya juga mahal gajinya, semua bayarnya mah. Jadi kemanapun juga yang namanya penguasa presiden itu mahal itu duitnya. Perlu ajudan, perlu dokter, perlu makanan, perlu segala macam, itu semuanya pakai bayaran. Oh kita kemana-mana gak pakai apa-apa kan kita murah. Nah, kita murah. Nah manusia itu kepemimpinan di bumi ini adalah manusia orang paling mahal dibanding dengan makhluk Allah. Dibayarnya mahal, nggak murah. Makanya kalau seandainya kita udah punya posisi seperti itu, tidak disyukuri, tidak dipertahankan, kata Allah, wahum la yaqilun, nilainya udah akalnya lu kemana? Kalau ini kehormatan dari Allah kagak bener-bener dipertahanin. Sekarang orang jadi lurah aja dipertahanin, jadi lurah dipertahanin. Iya. Ini mah jadi khalifatullah, jadi wakil Allah sembuh. Kehormatannya jadi dipercaya oleh rajanya raja, penguasa alam semesta. Lah kagak bangga kita, kagak dipertahanin itu kehormatan itu. Nah kalau itu tidak dipertahankan, wah ini benar kagak syukuri berarti. Sumarodadnahu asfala. Maka manusia yang tidak mempertahankan kehormatan dari Allah itu yang tadi itu, maka akan dijatuhkan oleh Allah martabatnya asfala safilin, orang yang paling rendah terhadap yang paling rendah. Asfal itu kan bahasa Arab, paling rendah. Safilin yang rendah. Jadi yang paling rendah di antara yang rendah. Masya Allah. Ke bawahnya ada lagi nggak? Nggak ada. Lah kagak, udah itu paling rendah. Manusia yang tidak mempertahankan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala tadi, tidak beriman, tidak ngikutin aturan Allah, kita Allah jatuhkan kepada martabatnya lebih rendah daripada yang rendah. Bapak punya nilai hewan yang paling hina, hewan apa? Babi. Apa tuh? Babi atau apa? Nah, di bawah itu manusia. Nauzubillah min dzalik.
Itu di Al-Qur'an jelaskan. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmu unyu wa hum la yaqilun di ayat 22. Di ayat 55-nya inna syarrad dawabi indallahi summul bukmu wa hum la yu'minun. Orang tidak berakal, tidak berpikir tadi. Orang yang tidak beriman itu kata Allah syarrad dawab. Al-bukmu al-umyu al-umyu al-bukmu asummu. Jadi nilai oleh Allah tuh orang yang buta, orang yang tuli, orang yang enggak gagu. Ini buta bukan buta matanya, bukan tuli kupingnya, bukan gagu dia nggak bisa bicara. Karena yang dimaksud di situ buta tidak melihat kebenaran karena salah pilih tadi. Malah yang dipilih yang menjalankan yang batil. Kupingnya pun tidak mau mendengarkan hak ayat Allah. Lisannya pun tidak mau mengatakan tuh, menceritakan yang kebenaran. Yang diceritakan tuh salah, kesalahanmu yang nyimpang dari aturan Allah. Oleh Allah tidak dinilai bisa ngomong. Sepintar apapun tuh ngomong, tetap aja disebut bukmu. Ini kata Allah nih ya, bukan kata Allah dong. Gitu. Kenapa? Karena yang punya sifat kalam itu hak. Itu wajar Allah menilai seperti itu karena sifat kalam itu ada di Allah. Kalam. Selain manusia, kalau Allah mah nggak punya sifat kalam, nggak punya. Kalam itu artinya apa bisa? Jadi kalau saatnya mau dinilai kita orang bicara bisa ngomong, berarti yang bisa menilai adalah zat yang punya kalam. Allah. Kalau menurut Allah tidak nilai kalam, enggak. Tetap. Jadi Allah menilai pada manusia yang disebut pintar bisa ngomong itu orang yang ngomongin kebenaran, ngomongin kalam Allah maksudnya. Kalau kita ngomongin kalam Allah berarti disebut kalam sama Allah. Kalau tidak ngomongin kalam Allah kata Allah kagak kalam dia kagak ngomong dia berarti bukmu. Kupingnya tidak mau mendengar ayat Allah. Walaupun dia cerdas mendengar segala macam ayat Allah tidak dengar tetap oleh Allah disebut dia mendengar. Makanya kan orang tua juga suka gitu anaknya. Lu kuping budek apa lu kuping lu kan gitu. Sebenarnya mah tuh orang tua ngomong budak kuping itu bukan berarti kupingnya budak. Gue kagak budak, hanya karena pepatah orang tua kagak dengar. Maka disebut lu kuping lu budak tuh, gitu kan itu. Kayak mau denger ya. Nah, gitu. Nah Allah punya kepada kita seperti itu. Jadi Allah hak Allah menilai apapun juga orang lain punya apa aja. Yang punya apa juga Allah. Nah ini 4 inilah yang harus kita pertahankan di muka ini. Kalau kita bisa mempertahankan kemuliaan ini, kita tetap menjadi orang yang mulia di sisi Allah nanti dia. Ya. Maka orang yang bisa mempertahankan yang ini 4 ini, maka Allah bayar dengan sorga. Sorga itu, pada golongannya sorga itu adalah untuk orang yang mempertahankan kehormatan di hadapan Allah itu sorga. Maka disebut dengan bahasanya takwa. Karena takwa itu orang yang mempertahankan kehormatan. Seperti itu. Subhanallah. Begitulah. Ya. Buat Gimana? teman-teman Bisa ada pertanyaan? yang mau tanya, udah langsung close ya. Untuk closing statementnya, oke. Ya, jadi kesimpulannya begitulah. Manusia itu oleh Allah jadikan manusia yang paling terhormat di antara makhluk Allah. Kita harus sadar diri kita bahwa kita menjadi orang yang terhormat. Maka kalau orang yang terhormat, jangan sampai pekerjaannya kita merusak kehormatan. Jagalah kehormatan. Jangan sampai mengatakan, menyikapi, berbuat sampai menjatuhkan kehormatan kita di hadapan Allah. Itulah isinya. Subhanallah, alhamdulillah. Untuk materi kita ini luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan ilmu dan pencerahan buat kita dan terutama buat teman-teman LB Friend ya. Oh jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung di channel kita, silakan like, subscribe, answer-nya, atau sekali lagi yang punya komentar atau punya pertanyaan yang mau disampaikan atau mungkin punya ide atau gagasan
mau bahas apa nih, boleh juga ditulis di komentar biar kita nanti bakal bahas dan ulas di segmen berikutnya. Mungkin untuk segitu aja untuk segmen kali ini. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya buat ngikuti terus acara-acara atau agenda-agenda materi-materi kita ke depan. Terima kasih. Oke. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.